Hadirin silakan duduk kembali. Terima kasih. Pengumuman predikat kelulusan promosi oleh ketua dibuka aja dulu. Bapak ujian terbuka dibuka kembali. Pengumuman predikat kelulusan promosi oleh ketua. Dengan ini saya nyatakan lulus dengan predikat bla bla bla. Penyerahan tanda lulus oleh ketua. Penyerahan tanda lulus oleh ketua. Penyerahan tanda lulus oleh ketua. Penghargaan dan oleh Dr. Albert Riyadi. Nanti ya keras. Kurang. Betul waktu ya. Yang lalu ini iya. Lagu bagi kepada Dr. Alfred dipersilakan mengambil tempat. Satu ini Sebelum acara ujian terbuka dimulai, izinkan saya membacakan kata pengantar sifat ujian terbuka dan tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi rapat ujian terbuka disertasi program Dr. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad Surabaya atas nama Albert Riyadi Suwono, NIM 133210010 dengan judul disertasi Perlindungan Hukum terhadap kurator akibat kewajiban perusahaan kepailitan atas debitur yang sama pada hari ini Jumat 23 Mei 2025 akan dilaksanakan. Hadirin yang kami hormati, seorang mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor harus memenuhi kewajiban akademik berupa ujian kualifikasi, seminar mata kuliah dan ujian disertasi, ujian proposal, penilaian kelayakan disertasi, ujian tertutup dan ujian terbuka disertasi. Setelah calon dokter dinyatakan lulus dengan ujian tertutup, maka untuk menentukan predikat kelulusannya harus melalui ujian terbuka untuk mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Profesor Dr. Mulyanto Nugroho, MSc, Sekretaris Profesor Dr. Selamat Suhartono, SHM, dengan anggota Profesor Dr. Madewata, SHM, Dr. Krisnadi Nasution, SHM, Dr. Suratmana, SHM, Dr. Yovita Ainamasti, SHM, Dr. Sufyan Hadi, SHM, Profesor Dr. Ati Rustiati, SHM, Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSc, Akasi, Dr. Dea Ayu Mahminati, MP. Hadirin yang
seorang calon dokter dalam mempertahankan disertasinya di ujian terbuka disertasi ini yang lazim disebut dengan promo femius. Selain harus menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji, juga diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para undangan akademik. Prosesi tim penguji dipandu oleh seorang duta taman, dan acara ini disaksikan para staf akademik, staf administrasi, undangan, dan keluarga. Guna ketertiban dan kehormatan suasana ujian, dimohon dengan hormat kepada para undangan untuk meninggalkan ruang ujian, termasuk di saat skorsing penentuan predikat kelulusan. Undangan juga tidak diperkenankan mengaktifkan telepon seluler dan memotret selama ujian berlangsung. Rangkaian acara ujian terbuka sebagai berikut: lagu Indonesia Raya, pembukaan rapat ujian terbuka, pembacaan kurikulum vitae, pembacaan pokok-pokok disertasi, tanya jawab, sidang penentuan predikat kelulusan, pengumuman predikat kelulusan, penyerahan surat keterangan lulus, pemahatan danda, pesan promotor, doa, penutup rapat ujian terbuka, dan ucapan selamat. Demikianlah kata komentar sifat ujian terbuka disertasi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan hadirin untuk mengikutinya. Ada lagi, ini sama Pancasila hadir. Lex konsumen, itu urutannya lex spesialis. Ada buku pidana. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promomendos memasuki ruang ujian. Lagu Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Rapat ujian terbuka dibuka oleh Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian presentasi kelompok hukum Fakultas Surabaya
ke-381 pada hari Jumat 23 Mei 2025 atas nama saudara Albert Riyadi Suwono, nomor bimbing mahasiswa 13321000010, saya nyatakan dibuka. Prof. Fedrus disilahkan menuju podium. Pembacaan kurikulum vitae Promo Fedrus. Nama Albert Riyadi Suwono. Tempat tanggal lahir Surabaya 2 Agustus 1985. Pekerjaan advokat dan kurator. Pendidikan sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 2003 hingga 2007. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2007 hingga 2009. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang tahun 2019 hingga 2021. Magister Teologi Sekolah Tinggi Teologi Kingdom Bali tahun 2020 hingga 2024. Penyampaian pokok-pokok disertasi. Sebelum menyampaikan pokok-pokok disertasi, saya bertanya kepada saudara guru, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat. Apakah siap untuk diuji? Siap. Oke, siap. Silakan saudara guru menyampaikan pokok-pokok disertasi kurang lebih 15 menit, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji, yang terhormat hadirin serta undangan yang kami muliakan. Berikut ini kami sampaikan pokok-pokok disertasi dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Kurator akibat dualisme putusan kepalitan atas debitur yang sama. Latar belakang: guna mengeksekusi dan membagi harta debitur untuk pelunasan utangnya kepada para kreditur secara adil dan seimbang berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diperlukan adanya hukum kepalitan. Hukum kepalitan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dualisme putusan. Penelitian ini berawal dari adanya dualisme putusan kepalitan terhadap debitur yang sama, yang kasusnya baru terjadi dan satu-satunya di Indonesia, di mana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534/PDT-Sus /2021 membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 8/PDT-Sus gugatan lain-lain dari 2018/PN Niaga Surabaya jur nomor 2 PDT-Sus PKPU dari 2007 dari PN Niaga Surabaya jur nomor 4 PK dari PDT-Sus 2008 tanggal 11 April 2019. Adapun 4 problematika yang dikaji yaitu problematika filosofis, problematika teoritis, problematika yuridis, dan problematika sosiologis. Problematika filosofis yang mana penyusunan disertasi tidak bisa terlepas dari aspek antologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Aspek ontologi terkait dengan objek apa yang diteliti, sedangkan pada aspek epistemologi membahasnya dari pandangan teori hukum, yaitu bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan, dan aspek aksiologi yakni untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu tersebut dipergunakan. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk mengkaji eksistensi perlindungan hukum terhadap kurator akibat dualisme putusan kepalitan atas debitur yang sama, sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat tentang persoalan tersebut. Problematika teoritis. Dalam teori keadilan, Aristoteles mengatakan bahwa hukum harus adil. Keadilan ditandai oleh hubungan baik antara satu dengan yang lain, tidak untuk mengutamakan diri sendiri, tetapi juga tidak
mengutamakan pihak lain, serta ada kesamaan. Jika dikaitkan dengan teori tersebut, maka masalah keadilan dalam putusan pengadilan niaga tentang permohonan pilot terhadap debitur yang sama menjadi terganggu. Karena itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 8 PDT Sus gugatan lain-lain dari 2018 garing PN Niaga Surabaya jur nomor 02 garing PDT Sus PKPU 2017 garing PN Niaga Surabaya jur nomor 4 PK PDT Sus PAI 2018 tanggal 11 April 2019 karena pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan BPPI tidak tepat. Problematika yuridis. Terdapat ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan antara ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan penjelasan pasal tersebut. Ini merupakan norma sama, yakni norma hukum positif yang dirumuskan secara kabur atau tidak jelas. Akibatnya muncul penafsiran berbeda dari para hakim dan melahirkan dua putusan pengadilan yang sama-sama berkaitan dengan putusan pernyataan pilot terhadap debitur yang sama. Hal ini berdampak pada proses pengurusan dan pemberesan fakta pilot yang dilakukan oleh kurator. Problematika sosiologis. Hukum sangat diperlukan untuk menjaga tatanan kehidupan secara harmonis. Tanpa aturan hukum, maka kehidupan masyarakat yang harmonis tidak akan tercapai. Penyelesaian dualisme putusan kepailitan terhadap debitur yang sama melalui proses pengadilan di Mahkamah Agung akan memberikan dampak positif, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses penyelesaian apabila terdapat dualisme putusan hakim terhadap debitur yang sama. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kurator akibat dualisme putusan pengadilan tentang kepailitan atas debitur yang sama. Yang kedua, bagaimana konsep pengaturan perlindungan hukum kurator terhadap adanya dualisme putusan pengadilan tentang kepailitan terhadap debitur yang sama. Tujuan penelitian. Tujuan pertama untuk menganalisa dan menemukan perlindungan hukum terhadap kurator akibat dualisme putusan pengadilan tentang kepailitan atas debitur yang sama. Tujuan yang kedua untuk menganalisa dan menemukan konsep pengaturan perlindungan hukum kurator terhadap adanya dualisme putusan pengadilan tentang kepailitan terhadap debitur yang sama. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Analisis bahan hukum dilakukan secara perspektif analisis. Desain penelitian. Desain penelitian kami yang sudah kami jelaskan tadi. Yang pertama, problem filosofis, yuridis, teoritis dan sosiologis. Kemudian rumusan masalah yang mana berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kurator dan konsep peraturan pengaturan perlindungan hukum kurator tentang dualisme putusan. Landasan teori dan penjelasan konsep. Landasan teori, kami menggunakan beberapa teori, yaitu teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum, teori hukum kepailitan, dan teori hukum jaminan. Penjelasan konsep yaitu tentang kepailitan dan tentang kurator. Metode penelitian, jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pembahasan yaitu perspektif analisis, kesimpulan, dan saran. Teori tujuan hukum. Beberapa teori tentang tujuan hukum. Aliran etis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Aliran utilitis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan. Aliran yuridis formal yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori perlindungan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur. Yang pertama, adanya pengayoman dari pemerintah. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum.
Ketiga, adanya jaminan hak warga negara. Keempat, adanya sanksi hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum. Teori hukum perikatan. Dalam hubungan hukum, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Perikatan dapat lahir karena undang-undang ataupun karena perjanjian. Pasal 1233 KUH Perdata. Jadi sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang. Pada perikatan yang lahir karena undang-undang, hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang. Debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Teori hukum jaminan. Lembaga jaminan yang dikenal di Indonesia meliputi hak gadai, hak tanggungan, hipotek, dan fidusia. Kreditur memiliki hak privilege, yaitu hak untuk didahulukan pelunasannya. Terdapat dua hal yang dikenal dalam hukum jaminan ini, yaitu droit de suite dan droit de préférence. Droit de suite yaitu mengikuti jaminan itu kemana, jaminan itu akan mengikuti perikatannya, dan droit de préférence yaitu jaminan itu akan menjadi sesuatu yang didahulukan dalam pelunasan utang-utang si debitur. Teori hukum kepailitan. Pengaturan masalah kepailitan merupakan wujud dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut harus dilakukan pembagiannya secara prorata dan pari passu. Apabila pengadilan niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit, maka upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Hukum acara kepailitan merupakan hukum acara perdata yang khusus yang dikenal asas lex specialis derogatio generalis. Hasil penelitian. Perlindungan hukum terhadap kurator akibat dualisme keputusan pengadilan tentang kepailitan atas debitur yang sama. Perlindungan hukum terhadap kurator didasarkan pada putusan Mahkamah Agung nomor 4 PK PJT Sus Pailit 2028 tanggal 31 Januari 2018 yang telah mengangkat kurator tunggal sebagai satu-satunya kurator yang berwenang. Yang mana putusan pernyataan pailit yang pertama yang berlaku. Hal tersebut didukung oleh norma dan kaidah hukum, penjelasan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, asas-asas hukum seperti res judicata pro rege habetur, nebis in idem, litis pineri oportet, gremlok beslak, silo amor prinsipal. Teori hukum seperti teori tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian. Penjelasan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ke-1 menyebutkan dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari suatu pengadilan yang berwenang mengadili debitur yang sama pada tanggal yang berlaku, pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal berlaku. Perlindungan hukum terhadap kurator tersirat dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan kurator sebelum dan pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitur. Kurator juga mendapat perlindungan dari Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) sebagai organisasi profesi kurator dan pengurus yang merupakan anggota komite bersama berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor MH 1AH 0606 tanggal tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025. Konsep pengaturan perlindungan hukum kurator terhadap adanya dualisme putusan pengadilan tentang kepailitan atas debitur yang sama terdapat di dalam penjelasan pasal 3 ayat 3 ke-1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dualisme putusan pengadilan tentang kepailitan atas debitur yang sama secara konseptual tidak dibenarkan karena bertentangan dengan norma dan kaidah hukum dan beberapa asas hukum. Ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dengan penjelasannya tidak sesuai atau tidak sinkron. Di sini ditemukan adanya norma samar, yaitu suatu norma yang masih memerlukan penafsiran lanjutan karena suatu penjelasan pasal tersebut perlu direkonstruksi. Prarekonstruksi atau teks asli. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa dalam hal
persero suatu firma pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Pasca rekonstruksi atau usulan. Kesatu, dalam hal debitur adalah perseorangan, badan hukum maupun firma. Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum perseorangan, badan hukum maupun firma tersebut juga berwenang memutuskan. Yang kedua, dalam hal terdapat putusan pernyataan pahit, pemberlakuannya didasarkan pada saat putusan diucapkan dan meliputi tempat kedudukan debitur. Akibatnya, adanya norma samal muncul penafsiran berbeda dari para hakim dan melahirkan dua putusan pengadilan yang sama-sama berkaitan dengan putusan pernyataan pahit terhadap debitur yang sama. Interpretasi atau penafsiran norma samal sebagai bagian dari norma hukum haruslah dipergunakan untuk memperoleh makna yang paling sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap kurator secara implisit diatur pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Kepahitan dan PKPU. Kurator mulai berwenang mengurus dan membereskan harta pahit dimulai sejak diangkat dalam putusan pernyataan pahit. Kesimpulan, kurator berwenang dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang. Secara organisasi, kurator juga mendapat jaminan perlindungan dari Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia sebagai wujud perlindungan hukum yang sifatnya preventif dan represif. Konsep pengaturan perlindungan hukum kurator terhadap adanya dualisme putusan pengadilan tentang kepahitan atas debitur yang sama terdapat di dalam penjelasan pasal 3 ayat 5. Saat introduksi, minum dulu silahkan. Ya. Sudah lebih baik masanya. Introduksi yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Mati Bakal SKM Guru Bapak Dek. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan, Om Swastiastu. Pertama saya sampaikan kepada Romo Venus, selamat sudah maju pada ujian terbuka. Saudara Albert Riyadi Sono dengan judul disertasi perlindungan hukum terhadap kurator akibat oleh putusan pengadilan atas debitur yang sama. Artinya apa? Bahwa ada suatu permohonan dua kali, ya, permohonan pengadilan niaga pusat karena itu, juga yang kedua ada permohonan juga kepada pengadilan niaga yang sama. Namun setiap permohonan ini disetujui sehingga ada suatu putusan. Di dalam putusannya itu masing-masing mengangkat kurator. Berarti ada dua kurator. Yang mana kurator itu adalah dalam rangka untuk proses pemberesan ataukah pendataan harta kekayaan daripada debitur. Nah, debiturnya sama, permohonannya krediturnya berbeda, debiturnya sama, tapi kuratornya yang berbeda, gitu ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah pertama, di sini ada di antara kurator, debitur ataukah kreditur, kurator atau debitur kreditur itu mengalami suatu perubahan masalah hukum konflik, gitu ya, terutama kuratornya. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi suatu kerugian akibat kewenangan kurator pada putusan pengadilan yang dibatalkan? Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, apakah berlaku namanya prinsip negosiator yang diterapkan dalam perkara kepelaitan yang mencegah terjadinya dualisme putusan terhadap debitur yang sama. Cukup dua dulu.
Terima kasih Profesor Dr. Made Warga, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Yang pertama terkait pertanyaan Profesor untuk siapa yang bertanggung jawab. Kalau bicara bertanggung jawab terkait suatu proses pemberesan fakta pilot, yang bertanggung jawab tentunya adalah kurator. Karena kurator di dalam pasal 72 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa kurator bertanggung jawab secara perdata atas kesalahannya apabila dalam proses pemberesan itu terjadi kelalaian atau kesalahan. Sehingga menjadi persoalan yang menarik yang kami angkat dalam disertasi ini adalah di mana ketika putusan pilot itu mengangkat adanya dua kubu kurator, di mana dua-dua putusan pilot yang merupakan produk pengadilan. Menjadi siapa yang berwenang untuk mengeksekusi, sehingga keabsahan kurator dalam melakukan suatu tindakan hukum itu tentunya didasari oleh putusan pilot itu. Mana putusan yang berlaku? Itu yang pertama. Yang kedua tadi berkaitan dengan prinsip nebis in idem. Ya, nebis in idem pada prinsipnya dalam perkara kepailitan itu tidak dikenal sebetulnya. Namun terjadi menjadi suatu asas yang mengikat dalam suatu kepailitan apabila putusan itu menyatakan debitur itu pailit. Karena begitu dinyatakan putusan itu pailit, karena putusan pailit itu mempunyai akibat hukum. Nah, sehingga kalau dia mengatakannya di sini sedangkan perkara-perkara pailit itu diawali dengan permohonan, tapi diakhiri dengan putusan. Sehingga perkara putusan pailit itu saya sebut dengan semi kontensius. Jadi biasanya kalau dalam peradilan perdata umum itu permohonan itu hasilnya adalah penetapan. Namun di dalam perkara kepailitan permohonan pailit itu hasilnya adalah putusan. Demikian, Prof. Cukup, Prof. Prof. Made. Terus selanjutnya adalah Pak Dr. Made Nasrudin SHM. Monggo Pak Tulis. Terima kasih Ketua Tim Kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera semuanya. Pertanyaan sederhana yang ingin saya sampaikan, sangat sederhana sekali, tapi tolong kalau bisa dijawab agak-agak sedikit filosofis, karena kuliah di Bali-nya kan agak sedikit filosofis kan gitu ya. Jadi, mengapa kurator itu perlu dilindungi? Mengapa? Itu yang pertama. Jadi umum sekali pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang kedua, ini memang apa yang dipaparkan tadi, ini ide pikirnya itu agak berbeda dengan praktek hukum pada umumnya. Kalau praktek hukum itu misalnya seperti undang-undang, itu kalau ada yang baru, ya, mengatur hal yang sama, yang baru yang dipakai, yang lama minggu, itu undang-undang. Begitu juga untuk putusan-putusan pengadilan. Untuk hal yang sama, kalau ada putusan yang pertama, kemudian selang beberapa waktu kemudian ada putusan yang kedua, maka yang dipakai adalah putusan yang terakhir. Nah, sedangkan untuk kepailitan, di sini saya menangkap informasinya tadi lebih cenderung memperlakukan putusan yang pertama. Nah, di sini tentunya ada pertimbangan hukum, pertimbangan filosofis, mengapa yang pertama yang dipakai? Kenapa tidak pakai yang kedua? Dan apa akibat hukum yang bisa muncul
kalau pakai putusan yang kedua. Jadi tahun lalu sudah diputus, pilot, tahun ini diputus lagi, pilot. Nah, terus yang diberlakukan yang kedua, akibat hukumnya seperti apa kira-kira? Monggo silakan. Baik, terima kasih Dr. Krisnadi Nasution, Sarjana Hukum, Magister Hukum atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab yang pertama. Mengapa kurator harus dilindungi? Jadi perlindungan kurator itu sangat penting karena kurator itu adalah eksekutor dari putusan pilot. Putusan pilot itu adalah putusan milik lembaga peradilan yang mana apabila putusan itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka marwah pengadilan atau marwah dari penegakan hukum itu menjadi tercoreng. Memang pada undang-undang dinyatakan bahwa kurator itu harus independen, tapi pada prakteknya kurator itu banyak diintervensi, baik menggunakan cara-cara di luar hukum maupun cara-cara di dalam hukum. Contoh saja ada beberapa kurator yang dikriminalisasi, ada kurator yang digugat, dengan tujuannya untuk menekan suatu kurator itu untuk mengikuti keinginan, baik keinginan dari pihak debitur atau keinginan dari pihak kreditur. Sehingga kurator ini untuk menjaga independensinya itu perlu dilakukan perlindungan oleh pemerintah maupun dari organisasi profesinya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tentang asas norma baru mengalahkan norma yang lama atau hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Suatu putusan pengadilan itu merupakan suatu norma. Ketika putusan pilot itu selalu membawa suatu akibat-akibat hukum, di mana akibat-akibat hukumnya itu diatur dalam undang-undang kepilotan. Contoh saja misalkan suatu putusan pilot yang berasal dari putusan PKPU sebelumnya. Ketika debitur dinyatakan pilot, pada saat itu juga atau detik itu juga demi hukum terjadi keadaan insolvensi. Ketika terjadi keadaan insolvensi, maka mulai dihitung terkait dengan masa stay, di mana semua pihak tidak boleh untuk melakukan eksekusi. Tapi kalau terkait putusan pilot yang berasal dari PKPU, itu keadaan insolvensi itu langsung keadaan eksekusi, di mana kreditur separatis diberi waktu 2 bulan untuk mengeksekusi sendiri hak-haknya. Nah, kalau ada 2 putusan, di mana putusan yang kedua yang berlaku, maka menjadi persoalan bagaimana dengan putusan yang pertama dan akibat-akibat hukumnya. Ini menjadi kerancuan di dalam proses pemberesan harta pilot. Kalau ini terjadi kerancuan, maka yang berdampak pada nanti transaksi mana yang berlaku atau kurator mana yang berwenang di situ. Selesai. Majelis Pertanyaan. Terus selanjutnya adalah Bapak Dr. Suratman SHM. Bapak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saudara Prof. Hedus, pertama saya mengucapkan selamat. Yang kedua, saya ingin bertanya. Tadi saudara sempat menyebutkan kata-kata stay. Yang ingin saya tanyakan, mengapa kreditur separatis itu tidak bisa melakukan parate eksekusi ketika terjadi putusan kepilotan? Apa rasio legisnya? Yang pertama. Yang kedua, tadi Anda juga menyebutkan tentang perlindungan hukum. Adakah secara khusus di dalam undang-undang kepilotan itu yang mengatur tentang perlindungan hukum? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Suratman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora.
menjawab pertanyaan yang pertama terkait kreditur separatis yang tidak bisa melakukan parata eksekusi terkait jaminannya. Ketika stay, kita melihat ketika debitur dinyatakan pilot dan kemudian memasuki masa stay, itu bertujuan sebetulnya agar diberi waktu untuk terjadinya perdamaian. Jadi ada pembicaraan dari debitur dengan kreditur. Apakah dimungkinkan untuk berdamai? Karena kalau sesuatu kepailitan yang mana diakhiri dengan suatu pemberesan atau penjualan aset, itu dampaknya menjadi banyak. Contoh saja terkait dengan ketenagakerjaan pegawainya debitur, itu kan menjadi di PHK gitu. Nah, kemudian ada beberapa supplier ini kan kreditur konkuren. Tentunya kalau kreditur konkuren tentunya akan kalah dengan kreditur separatis yang memegang suatu jaminan keberadaan. Jadi perlunya masa stay itu yaitu undang-undang memberikan waktu di mana ada pembicaraan atau negosiasi supaya rencana perdamaian itu bisa tercapai, sehingga ada pembicaraan antara debitur dengan krediturnya. Yang kedua, untuk perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang kepailitan. Sepanjang ini perlindungan hukum yang diberikan dalam kepailitan kepada kurator, saya melihat berada di pasal 16 ayat 1, di mana apabila suatu putusan pailit di tingkat pertama itu kan berlakunya serta-merta putusan pailit itu. Nah, kemudian ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Nah, ketika dikasasi atau peninjauan kembali kemudian terjadi pembatalan atau dibatalkan putusan pailit di tingkat pertama itu, bagaimana kinerja dari kurator yang sudah misalnya menjual aset? Apakah itu menjadi tanggung jawab kurator disuruh mengembalikan atau bagaimana? Di dalam pasal 16 ayat 1 itu Undang-Undang Kepailitan itu diatur bahwa transaksi tersebut adalah tetap sah dan mengikat si debitur, sehingga kurator tindakan kurator itu adalah tetap sah. Itu saja yang saya lihat. Terkait perlindungan kriminalisasi segala macam belum diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga diperlukan rancangan undang-undang profesi kurator yang saat ini sedang masuk dalam prolegnas di DPR. Demikian. Terima kasih. Selesai. Oke, terus selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Hamdiati MCASI. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Komodus yang terpelajar kali pertama saya sampaikan selamat. Komodus sudah masuk tahapan akhir dan juga masuk pada podium panas. Baik, saya mencoba untuk masuk dalam tatanan. Secara kebetulan saya punya background tadi hukum di bidang hukum, manakala dalam pemahaman saya masih jauh, itu mohon dimaklumi. Cuma saya masuk dari saya kebetulan berangkat dari akuntansi. Kodam hukum memberikan konsekuensi, itu untuk suatu kegiatan, itu untuk suatu tindakan, itu adalah dari ranah hukum. Manakala output yang diberikan itu muncul dualisme dan diputuskan pailit misalnya, maka itu secara akuntansi itu akan memberikan konsekuensi baik terhadap kreditornya maupun terhadap investornya. Kalau seandainya kreditornya itu adalah pihak yang dipailitkan itu adalah suatu company, ya. Nah, di saat itu diputuskan pailit, maka segala sesuatunya akan berubah. Mungkin kreditor dimungkinkan karena dia punya jaminan. Kalau ada agunan mungkin akan bicara dengan agunannya. Tapi dari investornya dia tidak punya pilihan kecuali harus mengikhlaskan. Sementara kalau kemudian ada putusan yang berbeda, artinya adalah konsekuensi yang diterima oleh para pemangku, para stakeholder di situ, baik investor dan kreditor, itu berdampak yang bervariasi. Konteks seperti itu, output yang diberikan akan memberikan konsekuensi yang merugikan pihak lain. Ternyata besoknya ada perubahan lagi, itu kan akan berubah kembali. Gitu. Dalam konteks seperti itu, mohon
tanggapannya yang seperti apa seharusnya dari sisi hukumnya itu silakan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSI AKCA, atas pertanyaan. Kebetulan namanya sama. Selamatnya ikut hukum, ya kan? Terkait pertanyaan Profesor, saya menjawab begini. Memang di dalam hukum kepailitan, kalau terjadi suatu putusan pailit terhadap debitur, itu masuk dalam rezim hukum kepailitan, di mana rezim ini memang mempunyai dampak hukum yang sangat luar biasa. Kalau tadi saya sebutkan terkait dengan ketenagakerjaan, kalau perusahaan yang dipailitkan itu TBK, misalkan terduga, itu berkaitan dengan macam-macam, dengan suspend dan OJK dan sebagainya. Memang akibat-akibat hukum dari suatu putusan pailit ini memang sangat luas. Memang makanya dalam suatu putusan pailit selalu disebutkan debitur bla 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 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Selalu dikatakan seperti itu. Dan putusan itu sifatnya deklarator. Deklarator tidak pernah menghukum debitur untuk membayar sesuatu, itu tidak pernah. Jadi hanya deklarator saja. Nah, sehingga eksekutornya ini ada di kurator, di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, kebetulan kurator itu profesi ini memang unik. Kalau dibilang profesi pure hukum, ternyata tidak. Ternyata dari akuntansi itu bisa untuk menjadi kurator. Jadi ada beberapa kawan saya kurator itu dari akuntan publik. Jadi memang ini memang berkaitan karena terkait hitung-hitungan. Seperti kami, karena kami disiplin ilmunya di bidang hukum, kami agak kesulitan untuk membaca neraca keuangan. Nah, sedangkan neraca keuangan ini kadang-kadang kalau ada manipulasi segala macam, nah di situ yang berperan adalah orang akuntansi. Gitu. Memang kami di dalam undang-undang memang bisa kami meminta kepada hakim pengawas untuk diangkat seorang ahli. Biasanya kami meminta ahli dari appraisal. Kalau kami untuk membaca laporan keuangan dari akuntan publik biasanya. Nah, ini untuk membaca manipulasi-manipulasi terkait ada beberapa kasus yang baru ini, ada kasus Ritek yang ramai barusan ini direkturnya ditangkap itu kan terkait dengan laporan keuangan. Nah, disitulah kejadian dari seorang akuntan melihatnya. Nah, ini memang berbeda. Tapi kalau kuratornya akuntan kemudian dilakukan gugatan atau tuntutan, nah ini yang pusing akuntannya begitu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah Ibu Dr. Ayu Nurina PhD nomor 2. Maturnuwun, pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya selamat ya Pak Albert Riyadi Ruswono, sudah tinggal selangkah lagi, insya Allah. Ya, kayak tadi di awal sudah disampaikan pada saat sudah presentasi, namun saya ingin tahu temuan saudara Profendus terkait dengan konsep ya, pengaturan perlindungan hukum kurator terhadap adanya dualisme putusan pengadilan tentang kepailitan terhadap debitur yang sama. Jadi tujuan penelitian yang kedua ya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua terkait dengan desain penelitian. Saudara Profendus tadi di halaman berapa ada di bagian desain penelitian, saudara menggunakan dua pendekatan, ya kan? Statutes approach dan case approach. Nah, dua pendekatan ini bagaimana saudara menerapkannya untuk memperoleh informasi terkait dengan permasalahan yang saudara teliti? Ya, silakan. Terima kasih kepada Dr. Anda Ayun Maduwinarti MP. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama untuk penemuan kami, yaitu novelty kami itu ada di dalam rekonstruksi pasal, di mana teks aslinya berbunyi pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
menyebutkan bahwa dalam hal debitur adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Kami mengusulkan untuk pasal ini direkonstruksi supaya tidak terjadi kebingungan atau penafsiran-penafsiran berbeda. Di mana rekonstruksi yang kami usulkan yang pertama dalam hal debitur adalah perseorangan, badan hukum maupun firma. Jadi bukan hanya firma saja, tetapi perseorangan, badan hukum maupun firma. Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum, perseorangan, badan hukum dan firma tersebut juga berwenang memutuskan. Sehingga kalau pasal ini direkonstruksi, maka debiturnya siapapun, bisa perseorangan, bisa badan hukum maupun firma, tidak hanya firma saja. Itu yang penemuan kami. Yang kedua terkait desain penelitian. Baik, di sini ada pendekatan penelitian, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tentunya kalau pendekatan konseptual kami berbicara kaitannya dengan asas-asas, konsepnya kepemilikan bagaimana, akibat-akibat hukum kepemilikan bagaimana di situ. Sedangkan pendekatan kasus, karena ini ada kasus yang menarik yang kami angkat dalam penelitian kami, ini yang kami jadikan penelitian. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke pimpinan. Baiklah, kalau bicara dulu mau minum, cukup. Oke, next ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Profesor Dr. Ati Rustiati SHMSU. Iya, baik, terima kasih pimpinan sidang, hadirin sekalian dan tim pengaji yang lain. Ya, saudara Albert, ya. Jadi saya sih mau ngasih ucapan selamatnya dalam pantun, boleh nggak? Boleh. Ya, baik. Ya, supaya kita nggak tegang, gitu ya. Siang hari kita berada di ruangan bersama teman-teman dan handai tolan. Selamat Albert, ujian terbuka sudah dilaksanakan. Semoga nanti hasilnya memuaskan. Ini kenapa kok saya awali dengan semoga hasilnya memuaskan, ya. Terus terang saja, ketika saya membaca temuan, karena esensi dari sebuah disertasi itu adalah temuan yang membedakan dengan yang lain. Tadi saudara ketika menjawab dengan penanya sebelumnya, temuan saudara adalah merekonstruksi pasal 3 ayat 3 Undang-Undang 37 2004, gitu ya. Jadi kalau direkonstruksi itu berarti aturannya ada. Nah, jawaban yang saudara berikan dalam kasus perlindungan hukum kepada kurator kalau ada dualisme keputusan, itu kan saudara Albert lihat sebenarnya salah satunya direkonstruksi. Tapi juga saudara mengatakan di sisi lain dibuat undang-undang khusus. Gitu. Nah, ini menurut saya dualisme juga. Gitu. Kalau memang mau direkonstruksi, ya udah direkonstruksi aja. Karena itu merupakan norma samar, rekonstruksinya bisa saudara melakukan, kalau itu faktor kan melakukan interpretasi. Apakah itu gramatikal, ataukah itu sistematik, ataukah itu ekstensif, ataukah futuristik. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saudara Albert mengatakan tersirat, gitu ya. Jadi ini kan tidak jelas. Hukum itu jangan berarti ditaruh di gray area. Ya, perlindungannya tersirat di pasal 16. Saya melihat tadi Prof. ini juga menanyakan, ada kok pasal yang khusus mengatur tidak tersirat eksplisit di pasal 1 Junto 42 Undang-Undang 37 2004 itu eksplisit memberikan perlindungan kepada kurator. In many cases. Nah, mungkin sekarang supaya nanti hasilnya memuaskan, coba saudara pertegas temuan saudara yang mana, ya, direkonstruksi karena sudah ada aturannya. Karena kalau itu dibuat baru khusus berarti kan tidak ada aturannya. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Profesor Dr. Ati Rustiati, Sarjana Hukum.
pertama tentang adanya semacam dualisme Profesor. Baik, terkait adanya rekonstruksi, ini adalah teks di mana undang-undang kepailitan yang sudah ada aturannya. Namun terkait sebetulnya terkait tentang kriminalisasi segala macam itu yang tadi saya sebutkan itu belum ada aturannya, sehingga diperlukan undang-undang khusus seperti undang-undang profesi advokat, undang-undang kehakiman, kekuasaan kehakiman, undang-undang notaris itu kan mempunyai undang-undang khusus untuk sehingga kalau kita bicara tentang undang-undang kepailitan yang saya bahas di dalam disertasi saya ini, di sini khusus untuk pasal yang saya soroti tentang pasal 3 ayat 3 ini, di sini tidak memberikan suatu kejelasan, di mana di sini hanya disebutkan tentang persero suatu firman, bukan secara umum. Padahal debitur itu kan bisa nggak hanya firman, bisa PT, bisa perkumpulan, bisa juga badan hukum yang lain, koperasi dan lain sebagainya, dan juga bisa perorangan. Terkait pasal 1 dan pasal 42 itu terkait dengan aksio pauliana, di mana aksio pauliana yang membedakan aksio pauliana yang diatur dalam undang-undang kepailitan dengan aksio pauliana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, di mana dalam kitab undang-undang hukum perdata kita itu diatur aksio pauliana itu tidak ada batasan waktu, di mana beban pembuktiannya berbeda. Kalau di dalam undang-undang kepailitan pasal 41 sampai 42 tadi itu aksio pauliananya itu dalam 1 tahun itu yang harus membuktikan siapa. Nah, itu terkait beban pembuktian. Cukup matur Prof. Oke, untuk selanjutnya adalah Bapak Dr. Sofyan Haji SHM. Sofyan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim ujian terbuka, yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang hadir hari ini, yang saya hormati Pak Nopelius, Pak Albert Riyadi seluruh. Selamat sudah sampai ke tahapan ujian terbuka ya Pak. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang perlu dikonfirmasi. Yang pertama begini, kalau saya lihat kesimpulan Bapak nomor 1 itu kan pasal 16 itu sudah menentukan secara tersirat itu yang bentuk perlindungan hukum bagi kurator. Artinya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator itu tetap dilindungi walaupun sudah ada putusan pengadilan yang kedua dan seterusnya. Pertanyaan saya begini, apa landasan filosofis pasal 16 itu dan sejauh mana batasan perlindungan hukum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, temuan nomor 2 itu kan Bapak menemukan konsep perlindungan hukum yang baru, bagaimana? Padahal di temuan nomor 1 itu sudah ada bentuk perlindungan hukum. Sekarang apakah temuan Bapak yang nomor 1 itu masih kurang dalam rangka untuk melindungi kurator, sehingga perlu ditemukan konsep hukum baru yang lebih mungkin bagus itu untuk melindungi kurator. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan rekonstruksi Pak. Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan itu kan terkait dengan kompetensi relatif Pak. Itu dari pasal 3 itu kompetensi relatif. Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara kepailitan. Pertanyaannya begini, apa rasionetisnya di dalam pasal 3 yang ayat 3 itu hanya mengatur firman? Kemudian yang kedua, apakah tepat misalkan nanti pengaturan firma disamakan dengan PT, padahal secara karakter firma dan PT itu kan memiliki entitas yang berbeda ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dr. Sofyan Hadi, Sarjana Hukum Majelis Hukum. Saya menjawab pertanyaan yang pertama terkait pasal 16 ayat 1. Pasal 16 ayat 1 itu kan memberikan
bukan hanya memberikan kepastian hukum atau perlindungan hukum kepada kurator, tetapi juga pembeli harta pilot sebetulnya. Karena pembeli harta pilot kan dia sudah mengeluarkan uang untuk membeli harta tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait perlindungan hukum ini kan perlindungan hukum terkait transaksi saja sebetulnya, tidak berkaitan juga terkait profesinya, profesi kuratornya. Sehingga tadi saya sudah sampaikan memang ada usulan untuk dibentuk undang-undang profesi kurator, seperti undang-undang profesi advokat, undang-undang profesi hakim maupun profesi notaris begitu. Terkait konsep perlindungan hukum yang baru ini cukup banyak pertanyaannya, jadi tadi saya kurang catat. Konsep perlindungan hukum tadi memang berkaitan dengan kurator itu perlu dilindungi terkait kepastian yang diberikan oleh undang-undang itu, karena kurator itu pada dasarnya melaksanakan dari putusan pilot itu, yang mana akibat-akibatnya berasal dari undang-undang. Nah, kalau undang-undang pilotnya ini ada norma samar, kemudian tidak memberikan suatu kepastian, nah disinilah kurator yang punya beban atau tanggung jawab yang besar itu bisa terbelenggu dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dari suatu proses pembebasan atau pilot. Yang ketiga tadi terkait dengan pasal 3, yaitu kompetensi relatif, yang mana di situ firma itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan PT misalnya. Sebetulnya berkaitan bukan masalah firma atau PT-nya. Oke, pada Pak Saudara habis. Selanjutnya adalah Ibu Dr. Jovita Anamasti SNM Harvard. Ya, terima kasih pada Pak Rektor selaku Ketua Tim Penguji, yang saya hormati seluruh tim penguji, penanya akademik, hadirin yang hadir pada saat ini dan menyaksikan. Semoga menjadi akhir perjalanan studi yang membahagiakan juga Pak Albert, karena cukup lama untuk sampai berada pada posisi pada mimbar yang amas ya. Oke, kalau judulnya sih menarik, perlindungan hukum terhadap kurator akibat dualisme putusan pengadilan. Jadi saya berasumsi bahwa kuratornya tidak dilindungi karena adanya dualisme putusan kepilitan. Nah, dualisme putusan kepilitan itu produknya hakim kan? Iya kan? Gimana Pak Albert? Iya, itu adalah produknya hakim. Nah, kalau ini adalah produknya hakim, berarti kesalahan itu ada pada tataran implementasi. Menurut saya bukan pada persoalan norma. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan hal ini? Jawab dulu. Baik, terima kasih Dr. Jovita Anamasti, sarjana hukum, magister hukum. Hakim dalam memutus suatu perkara itu selalu didasarkan oleh peraturan perundang-undangan tentunya. Sebagai sumber hukum dia memutus suatu perkara, sehingga kalau kita melihat putusan-putusan hakim itu terdiri dari pertimbangan hukum, kemudian masuk dalam dasar hukumnya, baru dia masuk dalam apa yang hasil dari musyawarah yang dia capai, yaitu mengadili 1, 2, 3. Nah, terkait dengan produk hakim itu memang adalah terkait dengan implementasi di lapangan, memang betul. Tapi itu tidak terlepas dari persoalan di dalam peraturan perundang-undangannya. Sehingga kami di sini membahas tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber dari putusan itu. Dan selain itu, saya lanjutkan. Karena
karena menurut saya sebenarnya ini ada pada persoalan kesalahan di dalam menerapkan. Jadi itu ada persoalan di kesalahan hakim di dalam menerjemahkan ya, menginterpretasikan suatu kasus itu menurut saya. Kemudian di dalam kesimpulan pertama, saudara menyebutkan bahwa tersirat di dalam pasal 16. Nah, bahwa kalau bicara soal norma itu kan seharusnya tersurat, bukan tersirat. Sehingga rekonstruksinya seharusnya, kalau saudara mengatakan ini tersirat di pasal 16 ayat 2, berarti rekonstruksi itu tidak hanya ada pada pasal 3 saja, tetapi juga harus ada di dalam pasal 16. Mengapa saudara melakukan rekonstruksinya kok ini hanya di pasal 3 saja? Iya, silakan. Terkait dengan pokok permasalahan yang saya bahas di dalam judul perlindungan hukum terhadap kurator akibat dualisme putusan pemerintah atas debitur yang sama, ini sebetulnya menyoroti di pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan, di mana pasal tersebut itu berbicara kalau ada dua putusan, di mana satu putusan diucapkan, maka putusan yang berlaku adalah putusan yang diucapkan pertama di situ. Jadi itu berkaitan dengan judul kami. Kalau itu sebenarnya perlindungan itu sebenarnya tersirat di pasal 16. Berarti harusnya pasal 16 ayat 2 ini juga harus dikonstruksi. Nah itu menurut saya, karena saya melihat tidak hanya pasal 3 sebenarnya persoalannya. Kalau memang ingin memberikan perlindungan yang komprehensif, tentunya harus direkonstruksi juga hal yang tersirat tadi untuk menjadi tersurat atau menjadi suatu rumusan norma yang sifatnya strikta dan serta, kan gitu ya. Nah, ya mungkin nanti di penelitian selanjutnya bisa lebih memperjelas untuk merekonstruksi pasal 16 ayat 2. Lalu tadi sempat ada ide ya ketika ditanyakan oleh penguji terdahulu, dibentuklah suatu harusnya ini dibentuk suatu undang-undang perlindungan khusus bagi kurator. Nah mungkin Anda bisa jelaskan secara spesifik hal apa yang dimaksud dengan perlunya suatu aturan khusus itu. Ya, terkait terima kasih atas pertanyaan saya. Yang Profesor kita selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Dr. S.A. Terima kasih. Sudah berkomunikasi yang berbahagia dengan keluarga, supaya berbahagia serta saudara sampai belajar. Saya ingin menegaskan kebenaran saya dan pertanyaan berat-berat dan sudah banyak pertanyaan. Seperti Prof. Agus tadi mengatakan bahwa adanya kasus itu disebabkan oleh yudek fakti yang salah. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Profesor Dr. Slamet Suhartono, sarjana hukum, magister hukum. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Profesor terkait yudek fakti yang salah. Ini berkaitan dengan di mana suatu putusan filing itu pengawasan maupun operasional dari suatu pemberesan ini oleh kurator ini diawasi oleh pengadilan di tingkat pertama, yaitu hakim pengawas. Jadi di situ hakim pengawas itu diangkat oleh pengadilan tingkat pertama, sehingga dalam kasus-kasus yang saya pelajari atau kami teliti dalam disertasi kami itu, di mana yudek fakti di tingkat pertama itu tidak melaksanakan dengan baik putusan dari Mahkamah Agung, di mana putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam pertimbangannya bahwa putusan yang pertama itu yang berlaku, sedangkan putusan yang kedua dinyatakan tidak berlaku. Namun pertimbangan itu merupakan suatu pertimbangan, bukan suatu putusan yang mengadili seperti itu. Oke, yang kedua, jika saudara bicara tentang rekonstruksi ya, pasal 3 menyajikan undang-undang kepalitan dan perbedaan kuasa kebayaran 37 2000. Di dalam usulan
itu ditambahkan perseorangan dan badan hukum. Sementara yang lama kan cuma persero. Alasan apa? Ya, jadi terima kasih Prof. Terkait dengan rekonstruksi kami ini, kenapa kami tambahkan ada kata-kata perseorangan, badan hukum maupun firma? Di situ untuk memperluas, karena di situ tuh debitur itu bukan hanya firma, debitur bisa perseorangan, bisa juga badan hukum seperti PT, operasi, perkumpulan yang berbadan hukum, yayasan itu bisa dinyatakan pilot. Sehingga kalau hanya dinyatakan firma saja, ketika terjadi persoalan dualisme putusan ini, maka seolah-olah hanya berlaku untuk firma saja, begitu. Nah, sedangkan pasal 3 ayat 3 ini berkaitan dengan firma itu persero dengan firma itu kan mungkin saja berdomisili yang berbeda pengadilan. Misalkan ada yang berdomisili di Medan, ada yang berdomisili di Surabaya, ada yang berdomisili di Makassar. Sedangkan pengadilan niaga itu ada 5 di Indonesia. Ada di Medan, ada di Jakarta Pusat, ada di Semarang, ada di Surabaya, dan ada di Ujung Pandang, ada di Makassar. Gitu. Itu kalau domisili 2 5 itu pilihannya gimana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Terima kasih. Berikan. Ya, maksud Pak Dekan Profesor Mila, sebenarnya sekali saya, waktu saya berkonsultasi dengan ahli hukum, gini juga sih, saya melihat kasus tentang Sritek. Sritek itu berdiri pada tahun awalnya adalah di pasar Klewer itu. Dia berkembang sampai pada tahun 93 itu dia menjadi P3 dari terbuka. Justru ketika menjadi terbuka itulah awal ketika awalnya naik sampai dia vendornya itu kan kami seluruh dunia di Amerika bermacam-macam vendor, sehingga dia adalah dikatakan pengiklan pemainnya. Kita tahu bahwa sekarang ini justru vendornya kan kena pasal hukum karena bahwa ada pinjaman di Bank DKI, di BJB, di BRI itu ada 3 triliun yang salah digunakan. Yang digunakan satu adalah untuk berinvestasi, yang lain satunya tanpa bentuknya utang, sehingga dipermasalahkan. Yang saya tanyakan, seharusnya ketika dia sudah dipilotkan, harusnya kan kurator itu kan sudah membagi-bagi. Karena di PBK, maka kan yang pertama adalah utang jangka panjang, pasti di bank. Yang kedua adalah yang harus dilunasi adalah obligasi. Yang ketiga saham preferred, barulah saham common stock punya saham biasa punya. Yang saya tanyakan, kenapa ketika kata Allah ini belum dibagi-bagi, tetapi sudah kita masuk bulan di bawah silakan. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA. Baik, saya mencoba melihat bahwa di dalam kasus Sritek itu ada 2 persoalan, yaitu persoalan kepailitan yang masuk dalam perdata khusus dan persoalan pidana. Persoalan pidana kalau saya melihat pendapat saya adalah itu terjadi side streaming, di mana pengajuan kredit oleh debitur itu misalkan dipergunakan untuk memperbesar usahanya, namun dipergunakan sebetulnya untuk membayar utang lain. Itu side streaming. Dan itu kalau dalam tidak pidana itu masuk dalam tidak pidana side streaming tersebut. Nah, terkait tentang kepailitan itu kan berkaitan dengan di mana dia tidak bisa bayar atau tidak mampu bayar, kemudian terjadi insolvensi. Kan ini kepailitannya Sritek ini berasal dari PKPU, sehingga di situ sebelumnya ada terjadi pembicaraan tentang rencana perdamaian, yang mana kemudian di voting ternyata tidak memenuhi pasal 281 ayat 1, di mana tidak terpenuhinya quorum untuk berdamai, maka harus dinyatakan pilot. Gitu. Nah, terkait bagi-bagi harta segala macam itu 2 persoalan yang berbeda menurut saya. Jadi
yang satu terkait tindakan yang perbuatan melawan hukum atau tindakan pidana sebelum dia dinyatakan pilot, yang satu terkait dengan pelunasan utang-utangnya. Gitu, Prof. Dari saya, baiklah kita beralih ke pembukaan topik maksudnya saja kita lihat satu pertanyaan saja. Yang pertama adalah Ibu Dr. Nani Suryawati SHM. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya akan langsung saja. Promopendus, tolong jelaskan hubungan antara aspek aksiologis dengan problematika yuridis terhadap permasalahan dalam penelitian saudara dan apa rekomendasi yang saudara bisa ajukan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dr. Nani Suryawati, sarjana hukum, magister hukum, atas pertanyaannya. Aspek aksiologi itu berkaitan dengan apa yang penerapan hukum yang kami bahas dalam penulisan disertasi ini, yaitu asas-asas hukum yang berlaku, terutama dalam memandang peristiwa dualis keputusan pernyataan pilot terhadap debitur yang sama, yang mana asas hukum lex posterior derogat legis priori, yaitu hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama tidak dapat diterapkan dalam penelitian disertasi ini. Karena akibat-akibat putusan pernyataan pilot yang pertama sudah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, seperti keadaan cita umum, yaitu berlaku Islam, yang mulai berlaku berdasarkan zero hour principle yang diatur dalam pasal 1 angka 1, pasal 24 ayat 2, dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sehingga dengan demikian kami mengusulkan rekonstruksi yang tadi sudah saya jelaskan. Demikian, terima kasih. Pada pertanyaan yang selanjutnya adalah Bapak Dr. Jidullah Sinambela SHMPH. Terima kasih Betul. Saya singkat saja dan mengucapkan selamat atas pencapaian sejauh ini kepada Promopendus. Rasio legis terhadap perlindungan daripada kurator dalam kaitannya juga dengan kode etik profesi kurator itu bagaimana? Lalu kemudian juga semoga ini bisa menjadi masukan untuk undang-undang profesi kurator selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Jonathan Donald Sinambela, sarjana hukum, magister teologi. Ya, karena berkaitan dengan pertanyaan Bapak, ini kaitannya dengan kode etik profesi kurator, di mana perlindungan hukum perlindungan terkait kurator ini dalam kode etik itu sebetulnya ada dua macam, yaitu preventif dan represif. Preventif yaitu pencegahan sifatnya, di mana dalam Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, organisasi profesi kurator itu bisa melakukan pencegahan, upaya-upaya pencegahan, di mana Dewan Kehormatan bisa meminta dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan atau penjelasan-penjelasan berkaitan dengan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh anggotanya, dan anggota-anggota itu diwajibkan untuk melapor kepada organisasi, sebagai mana juga melapor kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, di situ tujuannya supaya organisasi itu mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh para kurator ini, sehingga organisasi nantinya bisa memberikan perlindungan hukum apabila terjadi kriminalisasi atau dilaporkan secara kode etik oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara itu. Untuk represif itu apabila Dewan Kehormatan bisa memberikan sanksi kepada anggota yang telah melanggar kode etik, ya, telah melanggar kode etik, di mana kalau dia sudah melanggar hukum pasti dia melanggar kode etik, tapi kalau dia melanggar kode etik belum tentu dia melanggar hukum, begitu.
Selain itu, Dewan Kehormatan juga mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa kepada anggota, di mana apabila anggota ragu-ragu dalam melakukan suatu tindakan, dia bisa meminta fatwa. Fatwa ini nanti akan dirapatkan secara pleno dengan badan pengurus, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Demikian. Oke, Pak Mansur. Selanjutnya adalah Bu Dr. Lani Ramli SHM. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat kepada Saudara Albert Riyadi Suwono. Pertanyaan saya singkat saja terkait dengan perlindungan hukum untuk kurator yang tentunya terkait dengan kepailitan. Ini kan sangat menarik ya. Jadi ada kaitannya dengan hukum perburuan, dengan hukum administrasi. Tapi pada tulisan saudara terkhusus di halaman 71 buku ringkasan. Di sini saya menemukan adanya suatu pra-peradilan. Padahal hakikat pra-peradilan ini kan upaya hukum ya, yang bertujuan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Bagaimana relevansinya terkait dengan tulisan ini agar bisa memberikan pengembangan wawasan bagi kami semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Lani Ramli, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dari sisi prinsipnya. Pra-peradilan itu adalah putusan tata usaha negara sebetulnya. Namun karena pra-peradilan itu diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1981, sedangkan Undang-Undang Petun itu diatur dari 1986, sehingga sampai hari ini untuk pra-peradilan itu kaitannya merupakan kewenangan di pengadilan negeri, gitu. Nah, kaitannya apa? Kaitannya dengan perkara kepailitan. Perkara kepailitan itu bisa menjadi suatu aspek pidana apabila ada dualisme kepailitan seperti ini, putusan pailit ini, di mana ada kurator yang tidak berwenang yang melakukan suatu tindakan-tindakan hukum terkait harta pailit. Mengingat harta pailit itu merupakan benda sitaan umum. Nah, kalau dia dijual oleh kurator yang tidak berwenang, maka disitulah ada perbuatan melawan hukum yang ada aspek pidananya. Begitu. Selesai. Betul, Bu Lani. Yang terakhir adalah Bapak Dr. Miguel yang ada RSA terkait dengan CCM. Terima kasih. Nama saya ucapkan selamat ya pada Pak Albert. Ini pertanyaan saya dia berganti terus karena saya terakhir, jadi pertanyaannya sudah ditanyakan semua dan sudah dijawab semua. Saya ganti yang saya tanya simpel saja. Kalau itu saya lihat ini dalam teori yang sudah pakai, salah satunya adalah teori keadilan Aristoteles, di mana teori keadilan Aristoteles itu ada keadilan distributif dan kolektif. Saya singkat saja, saya ingin tahu Anda pakai keadilan yang mana untuk menganalisis mengenai perlindungan kurator atas dualisme putusan pagi tadi, dan bagaimana analisis saudara Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Michael Wenata Della Pare, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Ya, keadilan ini adalah keadilan di mana harus ada keseimbangan untuk menjaga independensi dari kurator itu. Di mana kurator itu tadi saya sudah sebutkan rawan sekali untuk diintervensi. Nah, keadilan ini harus diberikan oleh kurator berupa kepastian hukum. Nah, kepastian hukumnya seperti apa? Seperti misalkan ada peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Kepailitan tidak disebutkan tentang hak imunitas kurator. Profesi kurator tidak ada hak imunitasnya secara peraturan perundang-undangan. Namun hanya secara umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana seseorang yang menjalankan suatu perintah penguasa atau kekuasaan yang sah itu tidak dapat dipidana, sedangkan hakim merupakan kekuasaan yang sah. Di situ perlunya undang-undang profesi
kurator yang tadi sudah saya sebutkan. Demikian, selesai. Betul. Akhirnya selesai juga dengan alasannya waktu kalian tidak terus apa pensiun konservasi program hukum bagus hukum tak Surabaya selama kurang lebih 15 menit. Dan komisi meninggalkan ruang usia. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus disilahkan meninggalkan ruang ujian. Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Promovendus disilahkan memasuki ruang ujian. Dan komisi memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin bermanfaat ujian bersertasi program hukum untuk Kota Surabaya bersama saudara Albert Riyadi Suwono. Saya akan buka. Pengumuman kandidat kelulusan Promovendus oleh Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat hasil rapat ujian program dokter ilmu hukum dan mempertimbang prestasi yang telah dilulus selama 3 ketekunan sebuah kerja saudara dalam melakukan penelitian dan ketekunan yang mengerjakan usaha kemampuan dalam melihat sumber yang bermanfaat cara membuatkan disertasi menggambarkan kemampuan dalam menguasai baik budaya yang diteliti semangat saudara dalam upaya menyelesaikan kegajian dan serta sumber yang berharga dari disertasi Bruce dalam pengetahuan selain itu juga berdasarkan segala peraturan dan undang yang ada pada Fakultas Hukum Tak Surabaya maka dengan ini sudah memutuskan bahwa disertasi saudara diterima dan saudara Albert Riyadi Suwono telah melakukan gelar doktor pada program studi dokter hukum serta dinyatakan lulus dengan pendidikan sangat memuaskan. Pada saat hak mendapatkan doktor dan hak dan kewajiban serta hormatan yang betul-betul melekat pada gelar tersebut. Penyerahan tanda lulus oleh rektor. Pemahatan dada oleh Dr. Albert Riyadi Suwono.
Kepada Dr. Albert Riyadi Suwono disilahkan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Salami suaminya. Pesan-pesan promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebijakan, Om Swastiastu. Saya sendirian ini, Om Swastiastu. Jadi apa? Kampus Merah Putih, kampus nasional, harus semua disebutkan. Pertama, saya sampaikan selamat kepada bukan lagi Promovinus lagi ya, sekarang sudah saudara Albert memperoleh gelar doktor. Jadi selamat kepada Dr. Albert Riyadi Suwono plus SA, MKN, MA, MTH, luar biasa ya. Nanti masih punya kesempatan karena umurnya masih muda ya. Punya kesempatan boleh lagi. Tadi berkaitan tadi apa itu kurator. Kurator itu ternyata bukan orang hukum aja, orang akuntansi juga. Katanya Profesor Selamat, bukan Slakomo ya, Selamat Riyadi. Nah, oleh karena itu punya kesempatan lagi untuk kuliah lagi ke Fakultas Ekonomi. Bertemu beliaunya itu sebagai dekan itu. Kepada yang terhormat, saya ucapkan terima kasih kepada tim penguji yang telah mengadakan saudara Dr. Albert Riyadi Suwono dari awal sampai hari ini. Dan dalam perjalanannya memang memerlukan waktu yang cukup liku-liku gitu ya. Terutama dampaknya itu bermasalah, itu kan masalah waktu ya. Sebenarnya kalau konten itu bisa dia tahu, tapi karena dia terlalu banyak nangani kasus gitu, posisinya di mana, posisi mana, akhirnya agak terlambat sedikit. Tapi tidak apa-apa, terlambat asal selamat begitu. Karena kuliah itu dirinya kan dokter. Yang bermasalah itu adalah kuliah S3 nggak pernah selesai itu, ya. Oleh karena itu, selamat kepada Dr. Albert dan juga keluarga ya, istrinya ya. Dia sangat berbahagia. Nanti sudah tidak hadir lagi Pak Albert, Pak Dr. Albert dan seterusnya, termasuk. Oke. Kemudian saya menyampaikan terima kasih juga kepada penanya akademis, sangat lengkap sekali ini. Semua juga pertanyaan masukan yang luar biasa. Mudah-mudahan saudara Dr. Albert ini menyempurnakan disertasi yang lebih sempurna gitu ya. Karena sempurna itu tidak pernah sempurna sebenarnya. Suatu misal waktu kita S1 dapat skripsi, begitu dia, waduh kok gini kayaknya ya. Begitu kuliah S2 rasanya sudah hebat, ternyata juga kurang hebat gitu. Begitu dokter, ya mudah-mudahan katanya suatu ya, S1, S2, apapun jurusannya yang diuji adalah ekonomi ya. Hukum tidak diuji oleh hukum itu diuji oleh masalah ekonomi, layak atau tidak layak gitu. Tapi kalau Pak Dokter ini sudah tidak usah diuji lagi, sudah lulus semuanya gitu. Para hadirin yang hadir juga yang memberikan semangat kepada Dr. Albert, sehingga tadi ya bisa dikatakan dari awal sampai akhir tidak ada sela-sela untuk tidak menjawab, walaupun ada menyimpan sedikit-sedikit tak apa-apa, yang penting selesai gitu ya. Kemudian saya sedikit mungkin sudah Bapak Ibu baca gitu ya dalam disertasi ini.
yang dipermasalahkan adalah risiko kurator. Kurator itu ada dua, kurator yang diangkat ke awal pengadilan, kedua gitu. Kemudian di dalam kurator di sini adalah yang persoalkan adalah masalah keabsahan terhadap apa yang dia lelang atau tidak, menjadikan semacam penjualan aset dan sebagainya. Kemudian kurator juga yang dipermasalahkan bisa digugat, baik perdata, pidana maupun tadi disinggung oleh penanya akademis, arbitrasi dan lain sebagainya. Nah ini perannya kurator, oleh karena itu perlu namanya perlindungan hukum terhadap kurator. Gitu. Nah itu lebih lanjut silakan Bapak Ibu nanti baca-baca di rumah. Cukup menarik ini menurut saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir tertarik untuk membaca kembali. Karena kalau saya jelaskan ini sama saja dengan ujian lagi ini, ujian lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya yang hadirin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Pembacaan doa yang dipandu oleh Pendeta Dr. Donald Sinambela SH MDH. Bersyukur kepada Tuhan kalau sampai pada siang menjelang sore hari ini semua berjalan dengan baik, dan saya percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk itu kita mau mengakhiri dalam doa. Mari saya cukup kita semua bangkit berdiri. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada hari ini, pada saat ini, pada waktu ini, karena semua proses dari Saudara Albert bisa menjadi seorang dokter untuk bisa membaktikan semua ilmu dan semua yang sudah dia kerjakan kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada banyak orang. Kami bersyukur pada siang menjelang sore hari ini semua berjalan dengan baik, dan kami juga merasakan betapa baiknya Engkau melalui hadirat-Mu memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, sehingga semua berjalan dengan kasih dan karunia-Mu. Terima kasih buat semua yang sudah kami rasakan, kami alami, dan juga kami bersama-sama melalui proses ini berjalan dengan baik. Kami bersyukur pada siang hari ini dan memberkati saudara kami Albert yang sudah memperoleh gelar doktor, supaya sungguh-sungguh beliau menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur, sebentar kami akan menyelesaikan semua proses ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Tuhan, terutama berkat kesehatan yang menyertai kami semua, supaya kami tetap di dalam tubuh yang sehat, kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Rapat ujian terbuka ditutup oleh Ketua. Dengan ucapan alhamdulillah atas ujian berdisertasi program dan hukum Fakultas Surabaya pada hari ini Jumat 23 Mei 2025 atas nama Bapak Albert Riyadi Suwono. Silakan ditutup. Kepada Dr. Albert Riyadi Suwono beserta keluarga dipersilahkan mengambil tempat. Tim penguji meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri.
Pembalik ya. Sampai tengah lah. Takut itu. Satu, silakan. 1, 2, 3. Bentar, ini belum ini. Yuk. Op. Belum ya. Tahan. Cek tukar tempat boleh ya? Ya silakan. Bisa geser dikit lagi. Oke, cukup. Dan kamera foto dulu ya. 1, 2, 3. Kali lagi. Dan 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, moga bebas silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, 1, 2, 3. Silakan aku di semuanya. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Moga bebas silakan. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Belum. Sekarang sini ya. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Kali lagi tahan dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Anda selanjutnya silakan. 2, 3. Oke, bebas boleh itu 2, 3 bebas yuk. Ini HP belum? Bentar. Enggak HP ambil. Masih dulu 2, 3. HP. Lagi ini ya, semuanya senyum. 1, 2, 3. Kali lagi, mau gak bebas. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekali lagi, silakan. Lihat sini dulu. HP. Sini ya. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Mau bebas silakan. 1, 2, 3. Bentar. Begitu. Oke, lagi semuanya senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, HP. Nah, sini ya. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Oke, lagi semuanya. 1, 2, 3. Ini ya. Bisa mas? Bisa. Ya 1, 2, 3. Kali lagi 1, 2, 3. Lihat sini tuh 2, 3. Belum. Ini ya. 1, 2. Kali lagi 1, 2. Moga bebas silakan. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekarang ini ya, ada tapi 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi 1, 2, 3. Ini ya. Sebelah sini ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekali lagi. 1, 2. Iya. Sekali lagi. 1, 2, 3.
terima kasih. 1, 2, 3, GAP. Ya, 1, 2. Ya. Lihat ini sebelahnya senyum. 1, 2, 3. Oh, bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Moga bebas, silakan. Oke, oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Dua dulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sini. Senyum ke sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya. Satu, dua, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir, Pak. Oke. 1, 2, 3. Ya. Mantap. Kurang, diulang. Cukup. Mau lagi. Ya, sudah. Lagi, Pak. Lebih agak geser ke sini dikit boleh? Agak ke sini, sini, Pak. Ya. Oke, cukup. 1, 2, 3. Iya. Mantap. Lagi, Pak. Lebih